Shalom. Menjadi manusia, diam-diam. Haleluya, kembali kita bertemu buat umat-umat Tuhan dimanapun berada, khususnya Jemaat GPD Victory yang ada di Metro Permata 1 dan sekitarnya. Pada saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat 27 yang berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan melanda banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, dalam pembacaan yang kita boleh sudah sama-sama keempat ayat ini, maka kita mengambil dua bagian tentang membangun kerohanian atau membangun iman. Yang pertama adalah membangun dengan pondasi di atas dasar, yaitu sama seperti membangun rumah di atas batu. Di mana dikatakan tadi, maka ketika datang hujan, datang banjir, karena dibangun rumah itu di atas batu, maka rumah itu kuat, kokoh. Sedemikianlah kerohanian kita. Kalau kita bangun rohani kita, iman kita di atas batu. Nah, batu di sini bukan batu secara jasmani, tetapi batu di sini adalah berbicara batu dalam arti rohani. Yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4, batu di sini adalah batu penjuru, dan batu penjuru itu adalah Yesus. Dan dikatakan di sana bahwa batu penjuru adalah Yesus, siapa yang percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 10 juga ayat 4, batu di sini adalah batu karang, yaitu Kristus. Nah, sebagaimana membangun rumah, pondasinya adalah batu, maka sebegitulah kita membangun kerohanian kita, iman kita, kita bangun di atas batu karang, di atas batu yang di dalam disebut Kristus. Maka ketika ada persoalan, ada masalah, ada penyakit, dan kita tidak mudah meninggalkan firman, meninggalkan Tuhan. Apalagi dengan sekarang berbagai banyak masalah persoalan dengan adanya COVID-19. Banyak orang bisa lemah imannya. Tetapi kalau kita bangun di atas batu karang yang disebut Yesus Kristus, maka kita tetap berdiri kokoh, kuat. Dan dikatakan di sana, maka orang itu bagaikan dikatakan mendengar firman Tuhan, melakukannya. Nah, orang seperti ini dikatakan bijaksana. Nah, apakah bijaksana itu? Bijaksana itu sama dengan pengertiannya hikmat. Nah, bijaksana itu ada dua. Ada bijaksana di dalam dunia. Nah, bijaksana dunia itu didasarkan dengan pengalaman tanpa pernyataan yang demikian. Arti dengan kata bahwa bijaksana dunia itu adalah terbatas. Tetapi bijaksana yang datangnya dari Tuhan adalah bijaksana orang yang benar. Orang yang berhikmat, yaitu mereka yang kepada Allah memberikan mereka hikmat sebagai karunia. Nah, salah satu contoh adalah kita melihat di dalam Kisah pasal yang ke-7, Kisah pasal 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berkata demikian. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadapi Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Nah, Yusuf diberikan
karena dia hidup benar, maka dia mendapat hikmat sebagai karunia. Itulah yang disebut bijaksana. Nah, lalu dikatakan lagi bahwa Matius pasal 7:24 tadi, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jangan lupa, dan melakukannya adalah orang bijaksana. Nah, di dalam Ulangan pasal 5 juga ayat 32, 33, lakukanlah. Jadi perlu melakukan firman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, lakukanlah firman itu dengan setia, dengan taat. Yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan haruslah engkau jalani, maka mendapat 3 hal. Pertama, supaya kamu hidup. Lakukan firman. Menghadapi virus sekarang yang begitu menakutkan hari demi hari. Nah, supaya kita tetap hidup, lakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, orang yang membangun kerohaniannya, membangun imannya, yaitu di atas pasir, tanpa kekuatan dari Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius tadi, dalam Matius pasal yang ke-7, dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, orang ini mendengar firman, begitu banyak firman didengar. Dan dipahami, dimengerti, tapi tidak dilakukan. Nah, orang itu kata Alkitab, maka disamakan dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ada apa dengan pasir? Yaitu pondasi yang tidak kuat. Sehingga apabila ada badai, ada angin, maka rumah itu roboh. Arti rohaninya, apabila ada persoalan, kesulitan, nah sakit penyakit, dan segala persoalan seperti hari ini, yang kita boleh disaksikan hari-hari ini, maka gampang orang ini diombang-ambingkan dengan persoalan, dengan masalah, membuat ketidakstabilan imannya, keyakinannya kepada Tuhan, dan akan muncul kebimbangan dan kekhawatiran. Nah, itu akibat membangun iman rohaninya di atas pasir. Nah, artinya di luar kekuatan daripada firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, kata Alkitab, maka dikatakan oleh, kalau kita melihat di dalam, sama halnya dengan di dalam Lukas pasal 8 ayat 14. Ayat 14 dikatakan, setiap benih firman itu sama disinonimkan, yaitu yang jatuh, benih yang jatuh ya di semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi tidak ada buah yang matang. Kenapa? Mereka itu bertumbuh di semak duri. Artinya orang mendengar firman tapi tidak bertumbuh. Dan karena terhimpit pertumbuhannya, karena apa? Terhimpit karena kekhawatiran, karena kenikmatan hidup, karena hal-hal masalah persoalan, dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Nah, ini yang membuat tidak bertumbuh, dan kekhawatiran ini membahayakan. Tetapi orang yang dikatakan di ayat yang, kalau kita lihat pasal 8 ayat yang ke-15, tetapi benih firman yang didengar, yang dilakukan, itu adalah bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik. Maka, dan menyimpannya, orang yang mendengar firman, dan menyimpannya dalam hati, serta mengeluarkan buah dalam ketekunan kesungguh-sungguhan. Maka dikatakan di sana dalam Markus pasal 4 ayat 8, maka dia mendapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat keberuntungan. Nah, pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada di mana kita bangun sekarang rohani kita dengan keadaan yang begitu hari ini banyak kesulitan. Adakah kita bangun pondasi iman rohani kita di atas batu Yesus atau di atas pasir? Kalau di atas batu, maka kita menerima firman, melakukannya, kita bijaksana. Maka kita mendapat hikmat dari Tuhan, dan kita juga memperoleh karunia seperti Yusuf.
Nah, dipelihara di tengah sulit-sulitan. Ketika terjadi di Mesir 7 tahun kekeringan, maka Yusuf dan keluarganya, bahkan Mesir, mendapat satu kekuatan, tidak kekurangan mereka dalam berkat-berkat. Nah, kalau kita bangun di atas batu, tapi kalau kita bangun di atas pasir, kita dengar, kita tahu, tapi tidak melakukan. Ketika ada masalah, persoalan, ada penyakit, ada ketakutan, kekhawatiran, nah, terhimpit, maka tidak berbuah maka. Nah, pilihan ada pada kita, tapi kita berdoa supaya kita memilih benih firman itu jatuh di tanah yang baik, yaitu di mana firman itu disimpan di dalam hati dan dilakukannya dengan menghasilkan buah ketekunan, kesungguh-sungguhan, maka mendapatkan hasil 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Inilah perenungan kita pada hari ini. Kiranya doa saya, Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk tetap hidup berdiri atas batu Kristus Yesus dan menyertai melindungi dalam setiap persoalan masalah, dan kiranya kekuatan Roh Kudus menolong kita. Inilah firman Allah menjadi kekuatan sepanjang hari dan seterusnya. Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Ruangku